Dulunya saya Muslim, saya mengenal Yesus tahun 95, papi saya haji, kakek saya ustadz. Saya Debbie Basjir, ya, saya seorang hamba Tuhan, ya, seringkali kalau ditanya profilnya, saya seorang hamba Tuhan. Dulunya saya Muslim, saya mengenal Yesus tahun 95, papi saya haji, kakek saya ustadz, dan saya menerima Yesus tahun 95, bukan saya yang memilih dia, tapi dia yang memilih saya. Bukan saudara yang pilih Yesus, tapi Yesus yang pilih saudara. Tepuk tangan buat Tuhan, ya. Karena saya percaya banget bahwa kekristenan itu berbicara tentang pilihan saudara. Saya tahun 95 dipilih oleh Tuhan Yesus. Ketika itu saya sudah mengakhiri hidup saya dengan cara bunuh diri. Karena saya pikir tidak ada yang bisa memuaskan saya lagi di hidup ini, ya. Dan saya sudah mencoba semuanya. Saya sudah mencoba semua dosa yang saya pikir itu enak. Ya, nggak usah dicoba saudara. Saya sudah mencoba. Nggak ada dosa yang membawa kita bahagia, cuma sesaat, habis itu pasti membinasakan. Jadi ketika saya sudah mencoba semua dosa, sampai di satu titik saya jenuh dengan hidup. Saya jatuh dalam berbagai dosa, dan iblis datang ngomong, bunuh diri aja, hidupmu sudah hancur. Waktu itu tahun 95 saya baru lulus SMA, masih sangat muda, dan saya berpikir mau mengakhiri hidup saya, tapi disitulah Tuhan datang menolong saya. Tuhan datang menolong saya, saudara. Dia angkat hidup saya, dia selamatkan saya, dan dia ubahkan saya. Kalau sampai saya bisa ada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Makanya saya tidak pernah bisa berhenti menangis dalam hadirat Tuhan. Siapa yang menyangka seorang Debbie Basjir yang tadinya sudah mau mengakhiri hidup, yang sudah hancur, yang menjadi sampah, mungkin di dalam keluarga, bahkan mungkin bagi orang sekitar, tetapi di tangan Tuhan kita bisa menjadi sesuatu yang berbeda. Karena Tuhan itu memang luar biasa. Dan ketika saya mengenal Yesus tahun 95, itulah titik balik dari hidup saya. Para orang tua saya mau bilang, percuma saudara dengan kekuatanmu mendidik anak, engkau pukul dia, engkau hajar dia. Kalau dia tidak disentuh oleh Tuhan, maka dia tidak akan pernah bisa mengalami perubahan hidup. Bagian kita sebagai orang tua, bawa anak kita untuk mengenal Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup mengubahkan. Hari-hari ini ada begitu banyak orang tua yang stres menghadapi persoalan mendidik anak mereka. Saya cuma berkata, hai para orang tua, engkau tidak akan pernah bisa membawa anakmu berubah kalau engkau sendiri tidak menjadi teladan di dalam firman dan ketaatan. Bagaimana kita bisa membawa anak kita? Kita dulu yang harus berubah. Kita dulu yang harus membawa dampak dan teladan supaya anak-anak kita boleh mengenal Tuhan. Warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan bagi mereka adalah iman. Ya, waktu kita memberikan iman kepada anak kita, maka itu akan menjadi modal untuk mereka bisa hidup di kemudian hari di dalam perkenanan Tuhan. Saudara kasih uang anakmu, uang bisa habis. Sampai kapan sih uang bisa bertahan? Ya, apalagi kalau dapat anak yang tidak bertobat. Ya, contoh saja di Alkitab yang meminta warisan lalu habis semuanya. Ketika itu akhirnya dia makan sama makanan babi, saudara. Lalu dia teringat kepada orang tuanya. Kenapa? Karena yang diberikan adalah warisan kekayaan. Kita nggak bisa beri warisan kekayaan kepada anak kita kalau anak kita nggak bertobat. Menghabiskan kekayaan itu cepat atau gampang? Ya, cepat sekali orang bisa menghabiskan kekayaan. Mencarinya susah, tetapi ketika kita memberikan kepada mereka warisan iman, ya, saya nggak tahu kenapa saya berbicara ini ya, padahal saya bukan mau khotbah ini. Tapi pasti ya Tuhan lagi membawa ke sini, berarti banyak kebutuhan bagi para orang tua. Kita harus mempersiapkan anak-anak kita. Kita harus membawa mereka dalam takut akan Tuhan. Karena saya mengalami bagaimana saya dibesarkan tanpa iman yang benar kepada Tuhan. Saya punya agama tapi saya tidak mengenal Tuhan. Saya punya agama tapi saya nggak kenal siapa Allah itu. Saya tidak mengerti rencananya. Agama hanya sekedar sesuatu yang bisa melengkapi ya
identitas diri pada waktu itu. Ya, bagaimana kita menjadikan Tuhan dalam hidup kita? Kekristenan bukan sekedar agama, tapi sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Kekristenan berbicara tentang pengenalan yang dekat dengan Tuhan. Ketika engkau mengenal siapa Tuhanmu, baru engkau bisa mengenal jalan-jalannya, amin. Ada begitu banyak orang yang datang kepada saya, mereka bertanya, Bu, bagaimana caranya kita bisa mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita? Ya, saya berkata tidak ada yang bisa memberitahukan jalan Tuhan kepada engkau selain Tuhan. Saya tuh mau bersaksi kepada saudara. Sebelum pandemi itu, Tuhan itu mendorong saya untuk, saya terus dapat suara Tuhan. Ya, ambil alih media untuk pemberitaan Injilku, kata Tuhan. Tapi saya tuh bingung. Jadi saya bilang ke suami saya tuh dapat suara Tuhan tuh kita harus ke media. Maksudnya Tuhan tuh apa ya? Belum kebayang YouTube waktu itu 2 tahun yang lalu. Terus suami saya bilang gini, kalau itu media berarti itu TV loh. Ya sudah, saya tanya-tanya sama teman-teman di Jakarta yang kerja di stasiun TV. Saya bilang kalau saya mau ambil jam siaran tuh gimana caranya? Gini dulu Bu, Ibu harus bikin video dulu minimal 10 episode. Nanti setelah itu, tapi harus sesuai standar TV kami. Jadi sebaiknya Ibu syuting di studio kami. Kalau untuk 10 episode itu 60 juta, satu episodenya 6 juta. Sudah sama edit segalanya sama sewa studio. Itu untuk mengejar standar bisa ditayang di TV. Saya tanya sama dia, jadi kalau saya sudah bikin 10 episode sudah pasti tayang? Belum Bu. Waduh, bayar 60 juta belum pasti tayang. Lah terus ngapain? Ya itu namanya resiko. Saya cerita ke suami saya bilang, uangnya siapa 60 juta? Iya ya, berarti enggak lah. Ya, lalu saya bilang kalau Tuhan yang suruh, Tuhan tuh enggak mungkin memberatkan lah. Tuhan tuh pasti kasih kita caranya lah, sampai tidak ada memberatkan atau kita harus utang segala macam. Akhirnya saudara saya tuh berdoa, saya cuma bilang gini, Tuhan, saya siap loh, saya memberi diri. Tuhan mau pakai saya di mana aja saya mau. Tapi Tuhan yang tuntun dong rencanamu. Karena saya selalu tuh berdoa begini saudara, Tuhan saya mau melayani, bawa saya di tempat di mana Tuhan berada. Jangan sampai kita pikir kita masih melayani Tuhan, ternyata Tuhan sudah sampai di ujung mana, kita masih tinggal di situ. Saudara, Tuhan kita Tuhan yang bergerak. Dan mari kita masuk dalam pergerakan Tuhan. Jangan sampai kita ketinggalan. Nah saya tuh bilang sama suami, tapi ini dorongan tuh di hati besar sekali. Lalu saya juga beberapa tahun yang lalu dapat saudara, Tuhan tuh bilang begini loh. Saya ngomong ke suami 2 tahun lalu, saya tuh dapat gini, waktu mau masuk tahun 2000 sebelum 2020 ya, 2019. Tuhan tuh udah ngomong sama saya tuh gini, aku akan memberkati engkau dengan berkat bangsa-bangsa, tapi kamu harus membuka satu wadah. Saya tuh bingung, saya mau buka wadah apa Tuhan, terus berkat bangsa-bangsa ini apa, saya nggak ngerti. Aku akan memberkati engkau dengan limpahnya, itu dari bangsa-bangsa dan itu akan dipakai untuk kepentingan kerajaanku. Aku sedang mencari orang yang mau bergerak bersama dengan aku. Saya ngomong ke suami saya dapat ini dari Tuhan. Suami saya bilang, ya udah kita taat. Lah terus kita buka wadahnya apa supaya menjadi saluran Tuhan memberkati, itu harus saudara. Ya, jadi Tuhan tuh memberkati harus ada wadahnya, nggak mungkin uang jatuh dari langit. Kalau ada uang jatuh dari langit itu tidak sah, itu uang palsu karena uang itu harus melalui peruri, percetakan uang Republik Indonesia. Kalau jatuh dari langit berarti tidak ada nomor serinya. Jadi kita harus bekerja memberikan wadah bagi Tuhan memberkati. Dan akhirnya saya tuh cuma bingung, saya bilang sama suami, ayo kita mulai bergerak apa. Tiba-tiba saya kepikiran itu, Tuhan tuh ambil di media. Lalu akhirnya saya tuh satu kali pelayanan ke Bali, saya sama mami saya, kita mau ketemu satu orang di kafe, saya lagi duduk, mereka lagi syuting di kafe itu. Kebetulan produsernya duduk di samping meja saya tanya, Pak lagi bikin apa Pak, syuting buat apa? Oh bikin TV Bu, di mana? Di YouTube. Terus saya tanya dia, loh TV di YouTube? Iya, emang bisa Pak? Oh sekarang itu semua udah beralih ke YouTube Bu, artis-artis apa. Ya ini tahun 2019 saudara, pertengahan lah.
Ya, oh sekarang semua sudah beralih, emang bisa ya Pak? Dia bilang, Bu, YouTube itu lintas budaya, lintas agama, lintas benua, lintas semua-muanya. Jadi saya itu tiba-tiba kayak mendapat sesuatu saudara. Lalu saya dengan bersemangatnya bilang sama dia, berarti saya bisa ya bikin ya? Dia bilang, ya semua juga orang bisa. Emang ibu punya konten apa? Mukanya itu gak enak saudara. Ya kayak ngajak berantem gitu ya ngeliatin saya. Terus saya bilang biasa aja kali Pak. Nah waktu itu memang sudah ada beberapa gereja yang sudah punya channel YouTube lama. Mereka kan udah ngangkatin khotbah-khotbah saya. Jadi saya bilang sama bapak itu, Pak coba bapak lagi buka YouTube kan? Iya, ketik nama saya di YouTube. Dia tuh ngeliatinnya agak bagaimana gitu saudara. Siapa? Saya bilang Debbie Basjir. Dieja satu-satu diklik, begitu dia klik dia bilang, oh ibu pengkhotbah pendeta ya? Iya. Bu, ini tayangan-tayangan ibu khotbah ya? Iya. Ini ada yang nonton sampai ratusan ribu loh Bu. Terus saya langsung gini, berarti bisa saya bikin channel YouTube? Bisa banget Bu, mukanya agak-agak enak sekarang saudara. Jadi saya gini, oh bisa berarti bisa banget, berarti kan ibu sudah punya nama di YouTube. Ya udah saya pulang saudara dengan bersemangat saya bilang sama suami, Say bikin channel YouTube yuk. Kata suami saya, kamu udah punya channel YouTube udah lama tapi ndak aktif. Lah terus kita aktifkan tuh gimana? Lalu dia bilang gini, apalagi ini ya ini itu harus ada kamera, harus ada studio, harus ada lighting. Enggak, kata produser itu yang di Bali saya bilang. Dia tanya saya, kamu ibu pakai HP apa? iPhone. Udah bisa Bu buat syuting untuk yang sederhana-sederhana sudah memenuhi standar. Kita pakai yang ada dulu. Akhirnya kita mulai syuting apa adanya. Saya bikin khotbah-khotbah saudara. Waktu saya tayangkan satu judul khotbah akibat dosa tersembunyi. Tiba-tiba saudara itu orang pada konseling semua. Mulai dari jemaat, pengerja, full timer, pemusik, WL sampai pendeta. Ternyata banyak sekali yang menyembunyikan dosa. Pengakuan dosa semua. Bu saya mau mengaku dosa, saya nonton khotbah ibu yang ini, saya mau mengaku Bu. Loh saudara, keberhasilan seorang pengkhotbah itu bukan waktu dia ditonton ratusan ribu. Tapi ketika kita menyampaikan firman dan firman itu diurapi oleh Roh Kudus, lalu orang yang mendengarnya bertobat, itu baru kita bisa bilang yes, benar enggak? Ya, Petrus dulu sekali, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Petrus dulu sekali berkhotbah 3.000 loh yang datang bertobat menyerahkan hidup kepada Tuhan. Zaman sekarang pendeta khotbah 3.000 kali untung satu yang tobat. Saya tidak tahu siapa yang salah sekarang ini. Mungkin jemaatnya yang sudah terlalu kepala batu atau memang khotbahnya yang sudah tidak ada pengurapan Roh Kudus karena dicampur-campur dengan hal-hal duniawi. Ya, firman sekarang dimasuk-masukin hal-hal yang enak biar telinganya jemaat senang dengar. Maaf ya saudara, saya modelnya khotbah begini ya. Saya terlalu kasar enggak? Enggak ya, sikat aja ya. Ini kan di Surabaya ya, jadi roto-roto halus ya. Bukan orang Sulawesi nih ya. Tapi yuk udahlah kita ayo ngomong belak-belakan aja. Ya, saudara enggak senang sama saya enggak usah undang lagi enggak apa-apa. Ya kalau senang ya puji Tuhan, haleluya 12 kali. Karena firman yang keras itu buat orang yang dewasa. Kalau yang lembek-lembek itu bubur bagi yang masih anak-anak. Lucu juga kalau kita lihat orang udah tua masih makan bubur. Ya, udah tua masih dimong kayak anak kecil. Kalau anak kecil memang lucu bertingkah seperti anak kecil. Tapi kalau udah tua bertingkah sama anak kecil, jengkelin gak? Banget. Jadi saudara saya khotbah itu akibat dosa tersembunyi. Wah orang ngaku dosa. Ya mulai dari jemaat, pengerja, full timer. Ya ada yang ngaku Bu saya full timer Bu, saya selingkuh sama multimedia. Kami sudah melakukan hubungan Bu. Ngeri loh, ngeri. Ini orang-orang yang berada di atas mimbar. Tapi mereka masih bisa bermain-main dengan menghina kekudusan Tuhan. Ya, firman Tuhan bilang kalau garam itu sudah menjadi tawar, untuk apa lagi selain dibuang dan diinjak orang.